Berikutnya pemirsa, kita juga akan memasuki atau membahas terkait trending topik yang kedua, yaitu jelang sidang isbat. Yang artinya kalau kita sudah jelang sidang isbat, mau Ramadan nih Jessica, mau puasa lagi nih orang-orang sebentar lagi ya. Gak kerasa loh, sebentar lagi sidang isbat di tanggal 10 Maret 2024 atau hari Minggu. Minggu ya, dan sampai dengan siang ini pencariannya sampai sudah 5.000 pencarian begitu udah ya. Udah gak sabar nih kayaknya orang-orang nih. Pastinya. Nah kalau kita lihat ya, udah gak sabar nih, tentu kan ada pertanyaan, kapan sih sebenarnya awal puasa kan? Ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Dan di tahun ini sebenarnya awal puasa Ramadan 1445 Hijriah kemungkinan akan jatuh di tanggal yang berbeda kalau ada yang menurut pemerintah dan ada juga yang menurut organisasi masyarakat muslim di Indonesia. Nah jadi pemirsa, kalau pengurus Muhammadiyah sendiri ini sudah menetapkan awal puasa 1 Ramadan ini pada hari Senin 11 Maret 2024. Sedangkan untuk sidang isbat nanti di tanggal 10 Maret 2024. Betul. Begitu. Jadi sidang isbatnya tanggal 10 baru nanti akan diumumkan. Jadi jatuhnya puasanya akan kapan gitu hari pertamanya ya. Nah itu kan dari Muhammadiyah tuh Jess. Betul. Sekarang ada juga nih Nadlatul Ulama, pengurus besar Nadlatul Ulama atau PBNU melalui lembaga Falakiyah. Ini juga akan melakukan Ruqyatul Hilal atau pemantauan hilal. Ini sama pemerintah tanggal 10 Maret 2024. Jadi dari sini pemerintah juga akan menentukan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan untuk pemantauan hilal, Ruqyatul Hilal awal Ramadan pada 10 Maret 2024. Yes, dan sidang ini juga nanti akan digelar di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, menurut Direktur Urusan Agama Islam dan juga Pembinaan Syariah, Adib menyebut bahwa sidang isbat ini nantinya akan melibatkan tim hisab dan juga ruqyat dari Kementerian Agama, serta nantinya juga akan dihadiri oleh duta-duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi masyarakat Islam, Jessica. Jadi Jessica dan pemirsa, sidang ini nantinya juga akan melibatkan perwakilan BRIN dan BMKG. Jadi nggak cuma ormas saja dan perwakilan dari negara-negara sahabat, tapi ada BMKG dan juga BRIN-nya. Untuk benar-benar bisa nanti memastikan begitu ya dengan presisi, dengan tepat begitu kapan sih sebenarnya jatuhnya hari puasa pertama atau Ramadan di pertama. Nah, sidang isbat ini juga nantinya akan dibagi menjadi 3 tahapan nih Jess. Kalau pertama itu ada pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab. Kemudian pemaparannya ini dilakukan biasanya mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus kedua, nanti sidang isbatnya akan digelar secara tertutup setelah sholat maghrib. Selain ada data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada data hasil Ruqyatul Hilal atau konfirmasi yang dilakukan nanti oleh tim Kemenak di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nanti berarti akan mengumpulkan dari 134 lokasi ya. Dan ternyata pemirsa, selanjutnya ini ada hasil konversinya terkait dengan sidang isbat yang disiarkan melalui media sosial Kemenak. Dan kalau kita merujuk pada kalender Hijriah yang dirilis Kemenak, perkiraan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. 12 Maret 2024 ya. Dan ada 2 metode melihat awal bulan Ramadan, yaitu dengan perhitungan hisab dan juga pemantauan hilal. Tapi walaupun kita ini sudah mendekati Ramadan nih Jessica, banyak orang yang menyambutnya dengan sukacita, masyarakat yang nantinya akan berpuasa, teman-teman muslim gitu ya. Tapi ternyata ada sejumlah tantangannya juga nih tahun ini, di Ramadan tahun ini. Ya kita kan lihat beras-beras tuh harganya naik, komoditas tuh harganya juga pada naik kan di pasaran. Pasti banyak nih ibu-ibu yang di rumahnya juga pada mikir, aduh gimana nih ngatur pos-pos keuangannya ya udah mau Ramadan. Apalagi kalau kita lihat trennya kan Jessica kan terbiasa sekali nih ngomongin soal ekonomi. Kan biasanya selalu naik ya Jess kalau di hari-hari besar gitu ya Jess ya. Dan kalau kita bisa bilang ya, untuk makanan, harga bahan pokok itu akan selalu naik, siklusnya itu sama setiap tahun, selalu naik menjelang bulan Ramadan. Natal dan tahun baru juga naik. Seharusnya sih sebetulnya hal kayak gini bisa diantisipasi ya dari awal. Nah terkait dengan kita kembali lagi nih ke penentuan puasa atau awal bulan Ramadan, ini pemirsa ditentukan berdasarkan 2 metode, yaitu metode hisab dan juga hilal. Dan seperti apa sih gambaran metode tersebut? Berikut penjelasannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah." Sesuai hadis tersebut,
Hilal atau awal fase bulan baru adalah kunci penentuan Ramadan dan hari raya. Perjalanan sejarah Islam mencatat, penentuan awal bulan didasarkan pada dua metode, hisab dan ruqyah. Hisab wujudul hilal secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak untuk menentukan datangnya hilal, penanda bulan baru dalam kalender Hijriah. Bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat dan memenuhi dua prinsip. Pertama, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Tampak atau tidaknya hilal tidak masalah dalam metode yang telah lama digunakan organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara ruqyatul hilal atau ruqyat adalah aktivitas mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. Ijtima atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama. Ruqyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat, kalender berjalan telah masuk bulan baru. Namun bila hilal tidak terlihat, maka kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia, metode ini kukuh digunakan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Dalam ruqyat, hisab tetap digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Ya, dan sekarang kita akan membahas apa sih tradisi selama bulan Ramadan. Tentunya banyak ya tradisi selama bulan Ramadan. Betul, banyak, terus rutin dan mungkin di hampir setiap daerah tuh beda-beda. Ya. Nah, coba kita mungkin akan pantau dulu tradisi Ramadan atau jelang Ramadan di Semarang. Misalnya ya. Nah, di Semarang ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu mencuci karpet masjid atau musola alias bersih-bersih nih ya. Dan tradisi yang dilakukan di aliran sumber mata air yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini dilakukan agar jemaah nanti lebih khusyuk dalam beribadah. Nah, dipilihnya aliran sungai Umbul Senjoyo ini lantaran kondisi air yang bersih dan juga jernih. Jadi diharapkan nantinya kalau yang mau sholat di situ, beribadah di situ, semuanya bersih gitu dan nyaman gitu Jessica ya. Tentunya ya. Kalau ini tadi ada di Semarang, kita akan beralih ke tempat lainnya yang juga masih terkait dengan tradisi di bulan Ramadan, yaitu di Kudus. Yang mana menjelang bulan suci Ramadan, wisata religi di Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ramai dipadati ribuan peziarah dari berbagai daerah. Mereka datang untuk memohon berkah dan berziarah ke Makam Sunan Kudus sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengurus yayasan menyebut lonjakan peziarah terjadi sejak pertengahan bulan Rajab dalam penanggalan Islam atau sekitar 2 pekan sebelum bulan Ramadan. Dalam sehari, peziarah yang terus berdatangan dari berbagai daerah mencapai 5.000-an orang. Wow, jadi memang tradisi ziarah ini di Makam Sunan Kudus menjadi sebuah tradisi yang bisa dibilang masif ya dilakukan oleh warga lokal di sana ya. Dan bahkan tadi dari beberapa daerah datang ke sana bahkan satu hari bisa sampai 5.000 yang berkunjung. Sebetulnya kalau kita lihat terkait dengan tradisi peziarah ini di berbagai daerah juga ya. Banyak ya. Biasanya kan mengunjungi makam-makam keluarga terdekat, gitu ya. Nah, itu di Kudus ya, kita lihat ini sangat ramai begitu peziarahnya yang datang di Makam Sunan Kudus. Ada yang mendoakan begitu ya, mengaji di sana, dan intinya ini salah satu bentuk perayaan tradisi yang memang selalu rutin dilakukan di Kudus oleh masyarakat Kudus dan juga masyarakat di luar Kudus. Nah, selain dari Kudus, kita akan ke daerah berikutnya lagi nih. Ini di Pandeglang misalnya. Di Banten ya? Yes, ini menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 atau tahun ini. Ratusan masyarakat di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, ini gelar makan bersama atau babacakan. Aduh, saya jadi lapar nih karena siang-siang seru gini lagi, ya. kayak kekeluargaan banget nih kita bisa lihat ya. Bener, sama semua warga di situ ya. Iya tuh, kita bisa lihat dari anak-anak, dewasa. Semuanya jadi satu, kumpul, ngobrol, bercengkrama gitu ya. Nah, ini mulai dari anak-anak sekolah hingga unsur muspika Kecamatan Menes ini menggelar makan bersama atau babacakan di alun-alun Menes. Nah, makan bersama atau babacakan ini digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024
yang diharapkan penuh keberkahan. Pasti ya kalau setiap Ramadan tuh kita kan doanya selalu banyak berkah, bersilaturahmi, menjalin silaturahmi dengan keluarga dan kerabat yang mungkin di keseharian jarang ketemu. Tapi di Ramadan semoga bisa erat lagi silaturahminya. Tentunya, dan juga tadi ada yang bersih-bersih juga supaya nanti ibadahnya semakin kusyuk ya di bulan Ramadan. Ya, itu dari Semarang udah, dari Pandeglang juga udah. Dan dari Kudus juga tadi sudah ya, ya. berbagai tradisi menjelang bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan melihat nih komen-komen warga net di Facebook ya. Bukan. Di Instagram ternyata. Di Instagram, ya. Kita akan bacakan nih satu-satu terkait dengan jelang sidang isbat @Daniarstu. Wanginya dan harum bulan Ramadan. Sudah tercium-cium Udah tercium udah ya. makin deket soalnya. Aduh, soalnya tanggal 10 udah sidang isbat nih. Iya, betul. Kemudian ada selanjutnya komentar dari Zam. Alhamdulillah segera datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu. Kemudian ada @bayu_dika. Rasanya senang dengar kabar sidang isbat gitu ya. Ini kayaknya udah nggak sabar nih. Udah mau puasa, udah mau lebaran. Dan kemudian ada @dian_nursela. Masak dagingnya kira-kira tanggal berapa nih? 10 apa 11 katanya? Siap-siap tanggal 10 aja dulu ya. Biar nanti tanggal 11-nya kayak sudah ready. Sudah ready gitu ya, daging-daging dan kudapannya. Kalau itu kan tadi dari Instagram ya. Sekarang Ternyata kita ada baca dari X ya. Oke, mungkin satu ya kita bacain dari Dewi Sekian. Barusan nyari tahu di Mbah Google ada yang tanggal 11 dan ada yang 12. Kalau dari pemerintah nunggu hasil sidang isbat. Iya sih, kita tunggu tanggal 10 Maret 2024 ya, nanti akan seperti apa. Tapi kalau misalkan dari Muhammadiyah sendiri sudah menyampaikan akan puasa puasa pertama pertama di tanggal 11 Maret 2024. Tapi nanti kita akan nantikan bersama ya. Betul, memang karena kan kalau setiap jalangan bulan Ramadan memang selalu ada yang beda ya. Biasanya dari organisasi masyarakat Islam atau kemudian dari pemerintah. Itu wajar-wajar saja, tapi yang penting adalah yang harus kita sambut bersama, hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dipersiapkan lagi, hatinya dipersiapkan lagi, komitmennya untuk puasa full selama 30 harus itu. hari. Jangan ada hutang-hutang, kalau bisa hutangnya dilunasin dulu ya pemirsa. Iya, jangan-jangan nih yang masih punya utang tahun lalu ada yang belum bayar, nanti puasanya jadi banyak nih utangnya ya. Dan tentunya soal Ramadan ini masih akan kita bahas, tapi dengan tema yang berbeda. Karena kita akan ngomongin tarif. Itu tuh, makanya saya langsung tarik nafas ya. Pokoknya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, bisa di Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.